Tidak takut mati. Alex berkata dengan marah. Sembarangan. Cepat pergi sekarang juga. Jika kamu tidak pergi, aku akan melemparmu ke bawah. Erika buru-buru berkata, Alex, Nova, kalian ini yang satu teman baikku, dan yang satu lagi adalah pendampingku. Aku tidak ingin kalian mati bersamaku. Pergilah. Aku akan memotong kabelnya sendiri. Alex merasa tersentuh. Melihat mata Erika yang berlinang air mata, dia memegang erat tangan kecilnya yang dingin dan berkata, Erika, aku ini suamimu. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu? Bahkan jika harus mati, kita juga harus mati bersama. Nova juga memegang tangan Erika. Erika, terlepas dari teman sekelas, aku adalah seorang polisi. Kapten Tim Kriminal Kepolisian Jakarta. Tugasku adalah melindungi semua warga yang ada di Jakarta. Aku tidak bertanggung jawab namanya jika meninggalkanmu di sini. Melihat tekad Nova, Alex berhenti membujuknya. Setelah meneliti lebih lanjut bom itu, Alex mengambil pisau dan terlihat ragu. Nova bertanya, Alex, bagaimana cara membongkarnya? Alex berkata, harus putuskan sekring di antara 3 kabel ini. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Erika berkata, Alex, apapun yang kamu pilih, aku tidak akan menyalahkanmu. Entah hidup atau mati, selama bersama denganmu, itu sudah lebih dari cukup. Alex menghela nafas. Kalau begitu coba saja keberuntunganku. Potong biru. Alex bertanya-tanya dalam hatinya. Bendera perang tentara bayaran iblis berwarna biru. Dan perintah pencabut nyawa mereka juga berwarna biru. Sekering bom ini kemungkinan besar berwarna biru. Karena waktunya hampir habis, jadi aku hanya bisa bertaruh. Waktu hanya tersisa 5 detik. Kali ini Alex tidak ragu-ragu untuk memotong kabel biru. Erika dan Nova menutup mata mereka karena ketakutan. Bip, bip. Setelah berbunyi 2 kali, perasaan tegang yang menyelimuti Alex sebelumnya pun hilang begitu melihat lampu sinyal telah mati. Erika sangat senang saat membuka matanya dan melihat bahwa bom itu tidak meledak. Dia memeluk Alex. Kita menang, Alex. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk memeluk Alex dan menciumnya. Alex juga memeluknya. Keduanya menikmati ciuman kemenangan yang penuh gairah. Nova juga merasa lega. Alex, taruhan kita benar. Memang yang biru. Setelah selesai berbicara, dia tidak mendengar jawaban Alex. Begitu mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Alex dan Erika sedang berciuman di sampingnya. Wajahnya memerah saat menyaksikan adegan itu, tapi kemudian disusul oleh kesedihan. Jika Erika dikelilingi oleh api saat ini, maka Nova telah jatuh ke sungai es. Laki-laki pujaannya adalah suami dari sahabatku. Adakah yang lebih kejam daripada ini di dunia? Ketika turun ke bawah, Alex melihat ada luka di lengan kiri Erika yang masih berdarah. Erika, kamu terluka. Erika mengangguk. Saat ditangkap, aku sempat memberontak. Jadinya tergores. Alex berkata, lukanya tidak serius. Nanti biar dokter di ambulans yang membalut lukamu. Setelah sampai di bawah, Sekretaris Harun dan Inspektur Gilang menyapanya. Alex, Nova, kalian benar-benar tidak mengecewakanku. Kalian adalah pahlawan kami. Semua orang di Jakarta akan mengingat perjuangan kalian. Alex tersenyum. Pak Harun, Anda terlalu berlebihan. Inspektur Gilang mengarahkan polisi untuk membersihkan tempat kejadian. Para petugas polisi sibuk keluar masuk. Semua orang mengira insiden besar yang terjadi hari ini sudah berakhir.
Tidak ada perabotan yang kemalingan. Dan jumlah kematian sandera berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Meskipun juga ada banyak korban jiwa pada pihak polisi, tapi mereka telah berhasil membunuh semua gerombolan bersenjata, terutama menangkap hidup-hidup Axel. Asalkan Axel memberitahu siapa dalangnya, maka pihak polisi dapat memusnahkan mereka semua sekaligus. Melihat cedera di lengan Erika, Saras bertanya, "Erika, apakah ini serius?" Erika berkata, "Bu, tidak apa-apa. Ini hanya kegores dikit." Alex menunjuk, "Ada dokter di dalam ambulans. Bu, bawa Erika untuk membalut lukanya." Erika dan Saras pergi ke ambulans terdekat. Saras melihat ke arah pengemudi berseragam medis putih dan berkata, "Dok, tolong balut luka putriku." Dokter menoleh dan memandang Erika yang berdiri di pintu mobil. Lalu tersenyum tipis dan berkata, "Oke, naiklah dulu." Tepat ketika Erika masuk ke mobil, dokter tersebut tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk leher Erika. Erika tiba-tiba pingsan. Saras sangat ketakutan. Apa yang kamu lakukan?" Dokter itu menyeringai dan menarik Saras ke dalam mobil. "Jangan macam-macam. Jangan berteriak, atau aku akan membunuhmu." Kemudian dia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan juga mengeluarkan perintah melalui walkie-talkie. "Misi Chris gagal. Segera lakukan rencana B. Ken, Neil, bunuh mereka semua." Orang yang memberi perintah ditutupi aura pembunuh. Dia tak lain adalah Komandan Tentara Bayaran Iblis, Dennis. Mengira serangan kali ini telah usai, pihak polisi sibuk memilah-milah medan perang untuk menyelamatkan yang terluka. Tiba-tiba suar biru muncul di udara. Sekretaris Harun melihat ke arah suar dan bertanya pada Inspektur Gilang di sebelahnya, "Inspektur, siapa yang melakukannya?" Inspektur Gilang berkata, "Pak, pertarungan mungkin belum berakhir." Begitu Inspektur Gilang selesai berbicara, dua tim tentara bayaran iblis muncul dari dua persimpangan jalan museum. Hal yang paling menakutkan adalah senjata yang ada di tangan para tentara bayaran ini bukanlah berbagai jenis senjata api, melainkan sebuah roket per orangnya. Kekuatan roket jenis ini terlalu besar. Jika tentara bayaran iblis meluncurkannya bersama, maka ratusan polisi yang hadir akan terbunuh semua dalam sekejap. Untungnya, para tentara bayaran iblis masih berada dalam jarak tertentu dari pihak polisi, dan belum berada dalam lingkup penyerangan roket. Nova adalah orang pertama yang menyadarinya. "Siaga. Penembak jitu. Cepat bunuh tentara roket musuh." Beberapa penembak jitu yang baru saja meletakkan senjata langsung buru-buru menyiapkan senjata mereka lagi dan bersiap untuk membunuh tentara roket tersebut. Pada saat ini, di antara 8 tentara bayaran iblis yang mengepung dari dua arah, salah satunya sudah tidak sabar dan menembakkan roket ke arah pihak polisi. Boom! Dua mobil polisi di ujung terjauh terlempar ke udara, tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Semuanya, maju dan bunuh semua polisi yang ada. Kita harus membalaskan dendam untuk saudara-saudara yang mati. Teriak tentang kekuatan roket api. Mereka melarikan diri ke dua sisi jalan. Jika orang-orang ini maju 50 meter lebih jauh, ratusan polisi di tempat kejadian mungkin akan mati di sini. Nova berkata dengan cemas, "Penembak jitu, penembak jitu. Cepat tembak mereka. Jangan biarkan mereka mendekat." Di bawah komando Nova, 4 penembak jitu bersiap untuk membunuh tentara roket yang mengepung dari kedua sisi. Tiba-tiba, dor, 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 dor.
Penembak jitu tentara bayaran iblis yang menyergap di gedung seberang terlebih dulu menembak. Penembak jitu pihak polisi ditembak mati satu demi satu. Inspektur Gilang dan para pemimpin kota yang hadir tercengang. Hati-hati. Semuanya. Ada penembak jitu di gedung seberang. Setelah Alex selesai berteriak, dia mendorong Nova yang ada di sampingnya ke tanah. Pada saat yang sama, peluru penembak jitu menghantam tumpukan kayu di belakang Nova. Nova berkeringat dingin. Hampir saja. Jika bukan karena Alex, kepalanya suka pecah sekarang. Tak disangka pihak musuh masih punya penembak jitu yang sedang menyergap. Alex berkata dengan ekspresi muram, "Nova, pertempuran kita mungkin baru saja dimulai. Aku sedikit ceroboh tadi." Setelah selesai berbicara, Alex mengambil senapan dari salah satu penembak jitu yang gugur dan mengarahkan moncongnya ke gedung di seberang museum. Cermin penembak jitu Alex mengarah ke gedung seberang. Asalkan lawan berani muncul lagi, dia pasti akan membunuh penembak jitu lawan. Nova sedikit bingung, dan ratusan petugas polisi di tempat kejadian juga jadi kacau. Alex berkata dengan tenang, "Jangan khawatir tentang penembak jitu. Jika dia masih berani muncul, aku berjanji akan membunuhnya dengan satu tembakan. Kamu segera arahkan tempat kejadian dan bunuh tentara roket." "Oke, aku akan turun tangan sendiri." Nova juga mengambil sebuah senapan, lalu membidik ke tentara roket di sekitarnya dan menembak. Tembakan Nova memang cukup akurat. 3 tembakan merobohkan 3 tentara roket. Dan 1 tembakan lagi menewaskan 4 tentara roket yang mengepung dari barat. "Alex, lindungi aku." Nova berbalik sambil memegang senapan, lalu mengarahkan senapannya ke 4 tentara roket lainnya yang maju dari timur. Ken yang tersembunyi di gedung komersial di seberang museum sudah tidak bisa bersabar lagi. Melalui walkie-talkie, dia mengetahui bahwa keempat tentara roketnya telah dimusnahkan. Tanpa perlindungan penembak jitu, 4 tentara roket yang tersisa juga akan segera musnah. Jika akhirnya akan jadi seperti ini, meskipun dia bisa hidup, Dennis juga akan membunuh dirinya. Dia harus membunuh penembak jitu terakhir pihak lawan untuk memastikan serangan dari tentara roket yang tersisa. Namun, posisinya baru saja terekspos. Jika dia menembak lagi, dia mungkin juga akan terbunuh. Ken samar-samar merasa seperti ada penembak jitu yang membidik ke jendelanya. Nova yang berada di bawah perlindungan Alex menembakkan 2 tembakan, dan 2 tentara roket tewas seketika. Meskipun Ken sangat ingin membunuh lawan, tapi dia tidak bertindak sembarangan. Dia bersembunyi di balik jendela, lalu mengambil baretnya dengan senapan, dan melesat cepat di depan jendela. Jika lawan tertipu dan menembak topinya, maka Ken pasti akan membunuh lawan di saat berikutnya. Sayangnya, kali ini lawannya adalah ahli senjata. Alex terus menatap ke jendela. Saat melihat sebuah baret muncul, dia langsung menebak rencana lawan. Lawan mungkin sedang mengujinya. Ingin menipuku. Kamu harus membayar tinggi jika bermain denganku. Sebagai 3 tentara teratas di dunia keahlian menembak, Alex memiliki analisis psikologis menyeluruh tentang tentara bayaran luar negeri. Biar kamu ingat apa namanya bayaran. Alex menembak. Titik di mana Alex menembak bukanlah di topi Ken, melainkan dinding beton di sisi kanan topi. Tembakan ini menembus dinding dan tepat mengenai lengan Ken. Bagaimana mungkin? Ken yang menyadari buruknya situasi hendak meninggalkan zona berbahaya ini. Namun, tembakan kedua Alex terdengar lagi. Meskipun Alex tidak bisa melihat Ken, tapi dia sudah bisa menebak lokasi Ken.
Peluru kedua menembus dinding beton setebal lebih dari 20 cm dalam sekejap, lalu masuk ke perut Ken. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Ken menggigil sambil mengumpat. Dia melangkah keluar dengan seluruh tenaga terakhirnya, dan mengunci posisi target. Dia tahu bahwa dirinya sudah terluka parah, dan tidak mungkin lagi untuk pergi dengan selamat. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah membunuh lawan untuk membalas dendam. Namun, Alex bergerak lebih cepat. Tembakan ketiga Alex terdengar kembali begitu Ken muncul. Tembakan ini langsung mengakhiri hidup Ken, penembak jitu jagoan tentara bayaran iblis. Ken mati. Setelah memindai sebentar gedung di seberang, Alex menilai bahwa tidak ada lagi penembak jitu yang tersisa. Dia kemudian memutar senapannya dan membantu Nova untuk melenyapkan dua tentara roket lainnya. Suasana di tempat kejadian menjadi tenang, dan tim polisi juga kembali bertindak dengan tertib. Sekretaris Harun menyeka keringat di kepalanya dan berkata kepada Inspektur Gilang, "Situasi hari ini benar-benar sangat berbahaya. Jika bukan karena Alex, polisi-polisi kita akan benar-benar menderita banyak korban." Nova menghela nafas lega dan bertanya pada Alex, "Alex, bagaimana situasi di gedung seberang?" Alex berkata, "Aku membunuh seorang penembak jitu, dan mungkin masih ada tentara bayaran lainnya. Segera kirim orang untuk menggeledah seluruh gedung." Nova mengangguk. "Evan, bawa sekelompok orang dan kepung gedung itu." Friska dan Yuda menghampiri. "Kapten, kamu akan pergi dengan Kapten Evan." Friska belum menunjukkan kemampuannya malam ini. Dia sangat ingin membalaskan dendam pengawal Jaya Shield yang gugur. Nova setuju. "Perhatikan keselamatan kalian." Yuda berkata, "Aku juga ikut." Nova mengangguk. Dia membagikan satu tim polisi untuk dipimpin Evan ke gedung komersial di seberang museum. "Alex, kamu benar-benar luar biasa." Dennis yang sedari tadi duduk diam di dalam ambulans menghela nafas diam-diam setelah menonton duel penembak jitu yang luar biasa ini. "Ken si bodoh. Beraninya dia berkata dirinya ahli senjata. Benar-benar mengecewakan. Aku harus turun tangan sendiri. Alex, aku ingin duel denganmu." Dennis menginjak pedal gas. Pada saat yang sama, ia melempar Saras dari dalam mobil. Saras juga tidak peduli lagi dengan rasa sakitnya. Dia segera bangkit dan berteriak, "Alex, Erika telah diculik." Alex terkejut begitu mendengar teriakan Saras dari kejauhan. Hatinya tak karuan saat melihat mobil ambulans tersebut. "Sial, aku terlalu ceroboh kali ini. Apakah Dennis datang secara pribadi? Cepat hentikan mobil itu!" teriak Alex. Namun, mobil itu melaju terlalu cepat. Mobil melaju pergi sebelum para polisi di sekitar bisa menghentikannya. Di dalam kegelapan langit malam, hanya tersisa kalimat Dennis yang terdengar sombong. "Alex, kejar aku jika berani." "Dennis, sombong sekali kamu, Dennis." Alex mengangkat senapan snipernya dan mengarahkannya ke belakang mobil. Tapi dia tidak berani menembak. Bukankah lebih buruk jika tidak sengaja melukai Erika? Nova mengendarai mobil polisi untuk mengejar, dan tiba-tiba berhenti di depan Alex. Dia berteriak, "Alex, naik!" Alex segera masuk ke dalam mobil. Begitu Nova menginjak pedal gas, mobil melaju mengejar mobil ambulans di depan. Nova yang melihat kecemasan Alex, menginjak pedal gas sampai penuh. Tiba-tiba, walkie-talkie-nya berbunyi. "Lapor, Kapten. Rumah sakit diserang oleh para gangster dan targetnya adalah Haris." Nova terkejut. Tentara bayaran iblis brengsek.
Nova sedikit cemas. Dan Alex berkata dengan tenang, biarkan polisi di rumah sakit yang mengurusnya. Seluruh kota sedang dalam keadaan siaga. Kita kejar dan selamat Erika dulu. Saat mengemudi, Nova memberitahu Inspektur Gilang untuk meminta beliau mengirim bantuan ke rumah sakit, dan mengerahkan semua polisi di Jakarta untuk segera siaga untuk menangkap tentara bayaran iblis. Di lantai 5 seberang museum, Ken ditembak mati oleh Alex. Ada juga tentara bayaran iblis lain di gedung ini, yaitu Neil. Neil tidak pandai membidik jauh, tetapi tembakan dekatnya sangat bagus. Tugasnya adalah melindungi penembak jitu. Sekarang penembak jitu sudah mati, dan sangat mungkin polisi akan segera mengepung gedung. Neil memutuskan untuk melarikan diri secepatnya. Ketika dia turun, Evan sudah mengepung gedung itu dengan orang-orangnya, dan di belakangnya ada 6 petugas polisi kriminal. Semuanya berasal dari kantor pusat. Evan memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan mencari di lantai atas dengan hati-hati. Ketika mencapai lantai 5, dia kebetulan bertemu dengan Neil, dan kedua belah pihak memulai pertempuran sengit. Kemampuan tembak jarak pendek Neil memang sangat dahsyat. Seorang polisi tewas dan 2 lainnya terluka. Karena Ken terbunuh, dia juga tidak punya niat untuk terus bertarung. Setelah melemparkan granat, dia melompat turun dari saluran sampah di lantai 5 untuk melarikan diri. Tetapi dia dihentikan oleh seorang wanita saat baru saja masuk ke dalam saluran. Orang ini adalah Friska. Brengsek, kamu masih ingin pergi? Serahkan nyawamu. Friska bergegas mendekat dan hendak menangkapnya. Neil menyerang Friska sambil berteriak. Dia berharap dapat mengalahkan lawan dengan beberapa pukulan, dan kemudian melarikan diri. Ilmu bela diri Friska lebih tinggi darinya, dan Neil dengan cepat mundur lagi dan lagi. Dia menerima pukulan di wajah yang mengakibatkan separuh wajahnya bengkak. Melihat lawannya yang begitu kuat, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjeratnya. Sekarang polisi semakin banyak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari. Oleh karena itu, dia mengeluarkan granat untuk perjuangan terakhir. Evan kebetulan baru saja datang. Melihat hal tersebut, dia mengangkat tangannya dan menembaki tepat di dada Neil. Neil tertembak. Granat di tangannya juga meledak. Seiring sebuah suara ledakan, dia meledakkan dirinya sendiri menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Inspektur Gilang menghubungi Friska. Nona Friska, ada tentara bayaran iblis muncul di rumah sakit, dan ayahmu sedang diserang. Kami akan segera pergi untuk menyelamatkan. Friska kaget. Dia langsung menuju ke rumah sakit bersama Yuda. Alex dan Nova masih mengejar Dennis. Kedua mobil itu saling beradu kecepatan di jalan lingkar luar Jakarta. Para petugas patroli di jalan lingkar luar telah diberitahu untuk memblokir semua jalan masuk dan keluar kota. Petugas patroli menggunakan 2 mobil polisi untuk memblokir jalan. Tapi siapa sangka, ambulans yang dikemudikan Dennis tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah semakin cepat. Nova mengemudi di belakangnya. Begitu melihat mobil polisi mengejar ambulans, petugas patroli jadi mengerti akan kondisinya dan segera masuk ke dalam mobil untuk mengejarnya. Namun, karena keterampilan mengemudi yang buruk, dia tidak dapat mengejarnya. Nova juga tahu bahwa tidak mungkin mengharapkan polisi patroli untuk mengejar orang di depannya. Nova meningkatkan kecepatan lajunya dan terus mengejar Dennis. Awalnya mobil Dennis melaju ke barat, lalu mengitari kota dan kemudian melaju ke selatan. Setelah mengemudi sebentar, Dennis malah menyerahkan mobilnya dan melarikan diri bersama Erika dengan berjalan kaki. Turun.
Kita kejar mereka. Alex dan Nova juga turun dari mobil dan mengejar dengan berjalan kaki. Meskipun Dennis membawa seseorang, tapi dia tetap bisa berlari cepat. Di belakangnya, Alex dan Nova mengejar tanpa henti hingga melewati sebuah area pemukiman desa. Menurut kecepatan lawan, Dennis menyadari bahwa Nova tidak mengerikan, dan satu-satunya lawan sebenarnya adalah Alex. Dia mencibir, "Alex, aku harus membunuhmu hari ini." Setelah beberapa saat, Nova agak kelelahan. Setelah pertarungan lama hari ini, kekuatan fisiknya sudah hampir habis. Dia bertanya, "Alex, siapa orang itu? Larinya cepat sekali." Alex berkata, "Itu pasti Dennis. Hati-hati, ada bahaya di depan." Sebuah intuisi memberitahu Alex bahwa ada bahaya di depan. Keduanya melambat dan menelusuri jalan di depan. Tidak ada lampu jalan di pinggiran kota. Sekelilingnya gelap gulita. Dan di depannya ada sebuah pabrik yang terbengkalai. Alex berbisik, "Dennis benar-benar licik. Dia memilih lingkungan yang begitu rumit dan sengaja membawa kita ke sini." Nova bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Alex mengangkat senapannya dengan muram dan mengamati lingkungan di depannya. Bangunan terbengkalai, lapangan terbuka, hutan lebat. Tampaknya Dennis ingin memainkan permainan penyelamatan sandera dengan dirinya. "Kapten, Dennis bermaksud untuk memainkan permainan penyelamatan sandera dengan kita. Kalau gitu kita akan bermain dengannya." "Alex, aku akan mengikuti instruksimu," Nova berkata sambil memegang pistol. Alex berkata, "Kalau kamu mau ikut, kamu harus lebih berhati-hati." Kemampuan menembak Dennis berada di peringkat 10 besar di dunia. Orang ini galak dan kejam. Bisa berduel habis-habisan dengannya adalah kesempatan yang baik bagimu untuk berlatih. Nova menjawab, "Oke. Aku paham." Mendengar kata-kata Alex yang begitu serius, Nova tidak berani ceroboh dan mengikuti Alex dari belakang. Wajah Alex muram. Dia mengingatkan, "Saat maju, jaga jarak dariku." "Yah, aku mengerti." Nova melambat. Keduanya membuka jarak hingga 5 meter. Episode sebelumnya, prajurit roket yang berbahaya. Episode berikutnya.